Saya dari SMP Sidoarjo datang kemari untuk mewawancarai pengajar terkait metode berhitung yang diajarkan pada anak-anak di sini. Kalau boleh tahu, Bu Enda mengajar siswa dengan ketunaan apa saja? Kalau saya mengajar siswa dengan ketunaan tunarungu, kelasnya kelas besar, kelas SMP sama SMA. Yang pertama, metode apa yang digunakan dalam mengajar ini anak? Metode untuk mengajar anak itu memang bervariasi ya. Ada empiri, ada pembelajaran secara langsung dengan anak-anak kita, dan untuk memudahkan anak-anak kita dalam menerima materi yang kami sampaikan ya. Kadang problem solving diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau memang anak-anak kita itu ada punya bahasa Indonesia atau ada punya IPA, itu anak-anak bisa bercerita dari masalah-masalah yang ditimbulkan dari anak itu tadi. Kenapa kamu kok datang terlambat? Oh ini Bu, tadi saya kecelakaan di sana. Itu bisa dijadikan materi bagian anak kita. Jadi materi yang kita ajarkan itu memang sederhana dari siswa itu sendiri. Kalau metode berhitung, biasanya Ibu mengajarkan ke peserta didik itu menggunakan metode apa? Kalau metode berhitung itu memang ini untuk pertama ini kita mengajarkan tentang ukuran panjang kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana anak-anak kita itu mengenal ukuran itu dengan ukuran buku atau enggak misalnya itu. Jadi dengan metode langsung anak-anak kita itu bisa mengajarkan bagaimana ada ukuran itu, ukuran yang baku, ada ukuran yang enggak. Kalau memang ada ukuran yang baku, kita ajarkan dengan anak-anak dengan adanya pembaris. Kalau enggak baku itu dengan menggunakan ini jari itu, jari tangan anak-anak atau jari kaki dengan ukuran jengkal atau ukuran itu. Kalau berhitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan itu berhitungnya menggunakan jari atau menggunakan alat bantu atau seperti apa? Iya, dengan menggunakan jari untuk yang besar, tapi dengan menggunakan alat bantu juga untuk bagi anak-anak yang kecil. Karena untuk mengajarkan hal-hal seperti itu memang anak harus berhadapan dengan benda yang konkret ya langsung. Jadi kita ajarkan dengan metode-metode yang mudah dipahami oleh anak-anak itu, sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan mudah, menerima materi dengan mudah. Karena untuk anak tunarungu ini Mbak, kalau kita ajarkan secara abstrak itu sulit ya, jadi harus ada bendanya. Misalnya untuk 4 ditambah 5 gitu, anak kan awam 4 bagaimana, tambah itu bagaimana gitu. Jadi harus ada metode harus ada alat peraganya itu ya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak itu. Jadi langsung dengan benda yang konkretnya. Biasanya Ibu menggunakan benda apa kalau boleh tahu? Seperti stick es krim atau bisa stick es krim atau sedotan itu bisa nggih. Terus untuk anak tunarungu itu kan memang kalau dalam kita hitungan mungkin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 6 gitu ya. Tapi kalau anak tunarungu itu menggunakan hitungan dengan abjad jari. Misalnya 1 begini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kalau misalnya 4 tambah 3 ya, 4 tambah 3 ini kan ada tangan 3. Kalau dengan metode jari ini 3-nya, ini 4-nya, ini sama dengan 3. Kalau dengan materi dengan benda konkretnya ya memang ada bendanya. Benda 4 itu bola, 4 kecil-kecil 4 ditambah bola kecil-kecil 3 yaitu. Karena jadi menggunakannya ini tidak sama dengan kita. Kalau kita mungkin 4 dengan 3 ya. 4 dengan 3 itu anak-anak gini sudah bisa. Anak-anak gini bisa tapi hasilnya berapa? Berarti kan 7. 7 anak menunjukkan bukan 7 itu seperti ini. Isyaratnya 7 bagaimana? pakai bahasa isyarat. Lalu kira-kira kelebihan sama kekurangan dari metode yang Ibu ajarkan kepada anak-anak tersebut apa Bu? Kalau memang kita mengajarkannya itu yang sulit memang perkalian atau pembagian paling sulit itu
ya pembagian ya memang kita harus juga banyak menghafal. Jadi dari dengan benda yang konkret itu tadi kita jelaskan kepada anak-anak, dan itu harus diulang-ulang berulang-ulang kali. Mungkin kalau anak normal ya, anak reguler itu mungkin 1-2 kali sudah nyandang, tapi kalau anak gitu enggak, jadi besok dikasih lagi, terus dengan variasi dengan variasi ini yang berbeda-beda. Jadi untuk peragamnya itu kita beda-bedakan ya. Misalnya kita mencontohkan ini baju 2 ya, ditambah baju 4, besoknya lagi jangan baju lagi, ada mungkin bola 2 ditambah bola 4, misalnya seperti itu. Jadi bervariasi macam-macamnya untuk mengajarkan ini supaya tidak bosan. Kalau anak-anak itu dikasih stick, misalnya stick es krim ya terus, itu bosan anak-anak. Jadi menancap di ingatannya juga susah ya kalau anak tunarungu ya, nggak sama dengan anak yang reguler seperti itu. Jadi harus diulang-ulang seperti itu. Terus ada penggantian alat bantu ya Bu, biar peserta didiknya nggak bosan. Kalau memang ada alat bantu dengar itu, kalau anak-anak itu ada hearing itu Mbak ya, itu memang nggak semua anak nyaman ya. Kadang memang kalau memang ada sisa pendengarannya bisa dipakai itu, jadi anak-anak bisa mendengar. Tapi kalau keduanya nggak ada sisa pendengaran, sulit gitu loh. Jadi sulit. Ataupun kita ajak keluar ya, kita biar nggak bosan di dalam, coba kamu ambil daun 4 untuk mengenalkan yang kecil itu ya, tambahkan daun 4, bisa nggak? Terus si A ambil daun 4, si B ambil daun 2 misalnya. Coba digabung, ada berapa daunnya itu? Ya itulah. Jadi itu daun 3 sampai asalnya itu dari situ. Jadi anak tahu, enggak itu saja. Mungkin apa yang ada di luar sini kita manfaatkan. Ada belimbing itu, ambil belimbing 1 saja. Kamu ambil belimbing 5. Coba digabung berapa? Jadi anak lebih paham. Kira-kira Ibu mendapatkan ide untuk menggunakan metode ini dari penelitian, dari jurnal, atau dari mana? Ya kita kan mempelajari anak-anak setiap hari ya. Jadi memang kita itu harus kreatif gitu loh. Jadi kalau anak ini dikasih ini enggak, kalau dikasih nulis aja dengan benda-benda yang ada di sekitar kelasnya itu sudah bosan, nggak bisa masuk. Ya kita punya kreatif sendiri, berarti harus diajak, atau kita ke dapur bahkan ambil sendok Mbak, ambil sendok 2 coba terus kalau ini temanmu ambil sendok 5, digabung jadi berapa? 2 sama 5. Jadi kita juga ke dapur, kita juga ke perpustakaan, mungkin banyak buku di sana, ambil buku ya, harus itu yang penting itu variasinya, anak cepat bosan ya. Kira-kira waktu pembelajaran itu menggunakan perangkat tidak? Perangkat mengajar. Iya, dengan perangkat mengajar. Jadi ada RPP namanya ya. RPP itu perangkat mengajar untuk anak-anak, sehingga di situ juga ada ininya, ada AKS-nya juga. Jadi anak-anak itu setelah kita jelaskan tentang itu, terus nanti kita beri AKS-nya, masuk apa enggak, bisa apa enggak. Kalau memang tidak bisa, ya kita ulang terus dengan berbagai variasi. Kalau misal gawai sama kalkulator gitu diperbolehkan atau tidak? Sama kata sementara enggak, saya tidak pernah pakai itu. Kalau itu nanti ketergantungan, jadi anaknya itu ini terus sama keterampilan untuk hitung itu kan juga kita menggunakan jari. Jadi anak itu biar hafal abjad jarinya itu biar hafal dengan angka-angka. Angka 1 berapa, bagaimana tangan 2 berapa. Setelah itu kita kan juga lari ke bagaimana anak ini bisa keterampilannya dalam mempergunakan jari-jari abjad jari itu bisa sempurna ya, atau bisa lancar gitu. Jadi tidak mengulang-ulang lagi. 4 bagaimana tangannya 4, tangannya 5 bagaimana, tangannya 6 bagaimana. Itu memang dasar-dasar dalam kita mengajarkan anak dalam matematika. Jadi ada isyarat kita pergunakan juga, terus oral itu membaca mulut si pengajar untuk lawan bicara, terus sama menggunakan abjad jarinya itu. Jadi biar cepat hafal.
Kira-kira ada kesulitan nggak Bu waktu mencari alat bantu buat ini mengajar? Kalau alat bantu sih kita mempergunakan lingkungan sekolah ya. Jadi yang apa sebenarnya kalau banyak di lingkungan kita itu nggak kehabisan kok Mbak. Nggak kehabisan. Anak-anak juga sering bawa pensil kan banyak ya. Itu bisa kita gunakan keluarkan. Atau pensil warna itu juga banyak anak-anak masih bawa. Nah itu keluarkan. Nah, itu ide-ide supaya tidak membosankan dan anak-anak juga tahu oh ini ternyata bermanfaat ya untuk berhitung, bermanfaat ya untuk menghitung seperti itu. Jadi kita pergunakan pensil itu tidak hanya untuk menulis, ternyata pensil itu bisa kita pakai untuk alat peraga ya, alat bantu mengajar ya seperti itu. Kira-kira persentase keberhasilan metode yang Ibu terapkan ini berapa Bu? Kalau misal Ibu bisa mengira-ngira. Untuk presentasi itu begini Mbak, kita memang melihat anak tunarungu itu tidak murni tunarungu ya. Ada anak tunarungu itu yang memiliki IQ-nya juga rendah. Jadi ada tunarungunya, ada tunagrahitanya. Nah itu kalau memang dalam satu kelas itu 5 anak ya, 5 anak ini berbeda-beda. Ya, ada yang IQ-nya itu rendah, terus ada yang sisa pendengarnya itu bagus, itu mudah. Kalau mudah menangkap apa yang kita sampaikan, yang memang yang sulit itu yang sisa pendengarannya tidak ada, terus ada IQ-nya itu yang rendah ya, tidak seperti biasa, sehingga itu yang sulit itu yang perlu diulang-ulang. Jadi memang dalam lima siswa ini tidak sama. Beda-beda, bahkan ini ada hanya 2 saja yang sama, yang lainnya ini kita harus kasih, jadi materinya juga beda-beda gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau memang anaknya sudah mampu kita tambah terus ya, kalau anak yang nggak mampu ya itu aja terus kita ulang-ulang sambil kita mencari bervariasi model pembelajaran dengan metode-metode yang lain atau dengan alat peraga yang berbeda sehingga anak itu tidak merasa aku kok juga hitung-hitungan ini terus ya, nggak seperti itu. Lalu berapa siklus yang bisa Ibu gunakan acuan sebagai pertimbangan apakah metode tersebut cocok atau perlu diganti? Berapa siklus ya kira-kira bisa sampai 3 sampai 4 Mbak. Ya itu tadi tergantung dari anaknya. Kalau anaknya itu memang cepat menangkap hanya 1 siklus saja sudah bisa lama-lama. Iya. Tapi kalau anaknya nggak bisa ya sampai saya ulang 1 minggu sampai berapa kali, 3 kali pun masih belum bisa. Jadi nanti minggu kedepannya juga diulang sampai anak itu bisa. Kira-kira ada solusi atau tidak kalau misal metode yang Ibu gunakan ini nggak mempan ke maksudnya nggak bisa diterima oleh anak? Iya. Ya itu tadi kita memang harus cari cari solusi yang baik. Kita harus berkreatif. Anaknya itu misalnya ya diajarkan matematikanya, tapi anaknya itu suka sekali gambar. Suka sekali gambar. Nah di dalam gambar itu kita masukin ya, kita masukin bagaimana sih kita menaruh ada 4 orang di situ itu bagaimana? Misalnya pemahaman tentang jumlah ya, misalnya 1, 2, 3 itu dengan jari anak nggak bisa ya. Terus kita anaknya kan suka dengan menggambar. Nah dengan menggambar itu kita di situ itu ada gambarnya itu ada dikasih bola 4 atau dikasih anak aja. Kalau anak gambar anak kan susah ya, atau bola saja atau tanaman itu yang mudah dipahami anak-anak. Bisa kasih tanaman di situ, ada tanaman 2. Ini bunganya warnanya merah. Yang tanamannya yang satu ini bunganya warna kuning, bunga matahari misalnya. Nah ada berapa bunga sih ada di situ ya? Kamu gambarkan itu berapa bunga? Anak kan nggak merasa kita diselipkan gitu ya. Iya, memang kita masukkan tematik banget. Kita masukkan. Kira-kira Ibu pernah nggak mengembangkan teknik dari metode yang biasanya Ibu ajarkan ke peserta didik? Teknik yang lain maksudnya. Pengembangan teknik iya. Ya kayak seperti itu tadi. Kita larikan memang kita untuk pembelajaran SLB itu pola luar biasa itu memang
kalau tematik itu memang sangat masuk sekali gitu loh. Misalnya ya kita ada ODL keluar, untuk olahraga ya keluar ya, misalnya di sana. Nah kita kan bisa, ayo kita anak-anak, mari kita berjalan ke lapangan. Nanti hitung ya langkah arah dari sini ke lapangan itu berapa. Kita sama-sama 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya itu memang kita ya harus banyak banyak mengembangkan hal iya, baru. harus banyak kreatif memang guru SLB itu. Karena siswanya juga Luar biasa. beda-beda, luar biasa sekali memang. Dari yang tapi ada yang satu ini pinter, dikasih sekali aja sudah bisa. Nah itu kita harus mengembangkan jadi dikasih yang lebih gitu. Jadi kita tingkatkan, misalnya dalam penjumlahan satu dengan nilai 10 misalnya, hasil dengan nilai hasil 10 anak sudah bisa, kita tingkatkan lagi jadi yang lebih tinggi. Oh berarti ini sampai kita tingkatkan 15 bisa, kita tingkatkan lagi sampai 20. Memang ada yang seperti itu, karena memang anak seperti ini kalau memang menyambung ya dari pembelajaran di rumah terus nanti dilanjutkan di rumah, di sekolah, dari di sekolah terus dilanjutkan di rumah, dan ada interaksi ya antara wali murid dengan guru kelas, itu memang enak. Jadi Bu ini tadi belajarnya ini, minta tolong di rumah diberi pengayaan yang ada di rumah, misalnya ditanyai apa, jumlah apa yang ada di situ, minta tolong itu Bu, nanti anaknya suruh menghitung sendiri dengan suara dan dengan mempergunakan keterampilan jarinya. Nanti ini untuk ini kita memang harus kerjasama dengan wali murid, dan wali murid itu juga dikasih dikasih isyarat, dikasih bahasa isyarat, itu isyarat jari biar bisa paling enggak itu angka lah sama abjad jari, biar nanti di rumah itu gak kesulitan mengucapkan. Kalau di sekolah saja kurang Mbak, kurang. Jadi kerjasamanya dengan wali murid ini harus bagus, memang harus terus kita jalin, jadi sehingga ada timbal balik, di rumah juga ada pembelajaran, di sekolah juga ada pembelajaran, tidak putus saja di sekolah saja. Kalau putus sekolah itu sulit sekali, sulit untuk melanjutkan. Anak-anak itu ya juga sudah lupa kalau kita nggak. Memang anak tunarungu yang normal itu masih bisa Mbak, diingatkan aja masih bisa. Kalau ada tunagrahitanya itu yang sulit. Jadi kalau kita mengembangkan teknik itu ya kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing, karena pembelajaran di SLB ini ada pembelajaran individual. Walaupun siswanya 8 satu kelas, ini juga individual Mbak. Kadang-kadang memang 8 ini juga kepandaiannya itu berbeda-beda. Ada yang sukanya di seni, ada sukanya di menghitung, ada sukanya di membaca. Ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bu, terima kasih Bu.